Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa keresahan serta pertanyaan yang mungkin banyak dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Herlina Hesti Pamungkas. Teman-teman bisa... Herlina? Ya. Herlina? Herlina Hesti. Oke. Betul. Panggilannya? Mohon maaf Ustadz, mungkin di sini pertanyaannya ada cukup panggilannya banyak. Siapa dulu Mbak? Herlina. Mbak Herlina? Ya, betul. Oke, dari mana Mbak? Kebetulan saya dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Oh, kebetulan ya dari NTB ya? Soalnya tadi sempat ditanya sama Ustadz. Dari NTB, di mana NTB-nya? Di Kabupaten Dompu. Oh, nggak hafal juga saya. Enggak tahu ya, oke. Saya Itu ada di Pulau Lombok, Sumbawa. kalau di Lombok mungkin tahu saya. Ya. Iya, Mbak di Herlina Pulau udah semester berapa? Di sini juga, di Unbrau enggak? Kebetulan bukan, di Universitas Negeri Malang, sekarang sudah semester akhir. Oh, Masya Allah. Kok sama ya, sama dengan siapa tadi ya? Bentar Mbak. Kebetulan Mbak Herlina ini banyak kebetulannya ya. Iya. Kebetulan Mbak Herlina ini semester terakhir. Kebetulan kawan saya tadi juga semester terakhir ya. Oh, kok ya kebetulan ya. Enggak Mbak, bercanda. Silakan Mbak. Gimana pertanyaannya Mbak? Jadi Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin tentang hubungan yang dilarang oleh agama, yaitu pacaran. Oh, itu pertanyaan temennya ya? Enggak. Maaf, soalnya dicolek dari belakang. Enggak Ustadz. Maaf. Jadi pertanyaan pertama itu, gimana sih kalau misalnya sekarang banyak banget ya hubungan yang sudah terlanjur sampai ke, mohon maaf, hubungan intim misalnya kayak gitu. Nah, di sini banyak sekali pihak-pihak yang disalahkan, terutama pihak perempuan dan orang tua. Nah, dari persepsi-persepsi seperti itu dan stigma masyarakat, kenapa selalu perempuan yang yang diberikan citra buruk gitu, sementara yang melakukan itu sama-sama gitu, kayak mereka sama-sama suka baik antara laki-laki maupun perempuan. Gimana sih citra buruk itu? Gimana? Aspirasi. Mohon maaf Ustadz, Gimana citra buruk itu selalu mempengaruhi perempuan gitu Ustadz. Padahal selama ini kita semua tahu di sini hubungan seperti itu tidak bisa dilakukan hanya dengan diri sendiri gitu loh Ustadz. Maksudnya kayak perempuan laki-laki kalau melakukan hal itu pasti dari perasaan mau sama mau kayak gitu Ustadz. Lalu yang kedua, saya sebagai mahasiswa semester akhir tentu saja banyak sekali keresahan seperti yang sebelumnya sudah disampaikan mengenai masa depan ya Ustadz. Dan sedikit banyak hal ini mempengaruhi pikiran saya dan kebetulan. Oke, another kebetulan, boleh. Ya, kebetulan temanya hari ini tuh Dear Allah, mengapa harus aku? Kayak gitu kan. Nah, untuk mahasiswa semester akhir seperti saya ini sangat banyak sekali ujian untuk menyelesaikan skripsi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga pasti memikirkan gimana sih ke depannya dapat kerja apa enggak kayak gitu Ustadz. Nah, saya sendiri mau gimana sih pemikiran-pemikiran seperti itu, seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz tadi. Meskipun kadang kita sudah diberikan nasihat, meskipun kadang kita sampai sudah ke psikolog, ke psikiater kayak gitu-gitu, tapi tetap saja pemikiran-pemikiran seperti itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan gitu Ustadz. Dan hal itu bukan lagi jadi rahasia karena sekarang sudah banyak sekali kejadian-kejadian bunuh diri dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya ditanyakan soal iman, soal sholat, mereka melakukan sholat, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang menimpa remaja-remaja atau remaja akhir seperti saya ini Ustadz, seperti itu. Dan sudah, oke. Oke, terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Saya pamit. Assalamualaikum. Oh, enggak, bentar. Mbak Herlina ini MC ya? Suka MC wedding teman ya? Kebetulan MC. MC ya? Nah, kan karena dia artikulasinya, olah vokalnya MC banget lah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sering MC teman menikah kan?
Kebetulan belum ada teman yang menikah sih Ustadz. Oh. Cuma kayak MC kegiatan-kegiatan gitu, formal, non formal kayak Luar gitu. biasa. Nanti bisa dipakai kalau acara-acara dakwah ya. Boleh hubungin di Herlina Hesti ya Instagramnya. Lihat aja nanti nomor teleponnya di bio-nya dia ya. 082. Makasih Ustadz. Saya jawab dulu yang paling terakhir tentang anxiety dan overthinking. Karena itu salah satu masalah yang lagi banyak dirasakan oleh anak muda. Rasa serangan kecemasan atau overthinking yang buat kita nggak bisa tidur, yang bikin kita kayak galau tentang apa yang sebetulnya belum terjadi. Ada banyak faktor sih, dan saya juga kebenaran punya rumah untuk menampung para pasien mental problem. Jadi saya juga cukup sering bersinggungan dengan dunia mental issue. Ada banyak faktor Mbak Herlina dan teman-teman semuanya. Tapi salah satu faktor yang selama ini sering kita abaikan adalah makanan yang kita makan. Jangan berpikir yang namanya anxiety itu atau overthinking itu hanya masalah psikis. Seolah-olah itu gara-gara kita sedang lagi stres. Oke, itu bisa jadi faktor. Tapi tanpa kita sadari, bisa jadi itu karena emang jenis makanan atau makanan yang sering kita konsumsi itu udah mempengaruhi neurologi kita, mempengaruhi cara berpikir kita, saraf-saraf kita, sehingga juga psikis kita ikut terpengaruh. Makanan yang terlalu banyak kimianya, makanan yang terlalu banyak hal-hal yang membahayakan kesehatannya. Saya pernah ikut acara bareng Pak Iskandar Bumi Langit ya, karena beliau cukup konsen di bidang ekologi, tentang permakultur segala macam. Salah satu kalimat yang saya ingat dari beliau itu adalah, kalau kalian pengen menghindari anxiety, kecemasan, coba periksa daging yang kalian konsumsi itu dari mana. Jangan-jangan kalian sering makan ayam yang kita bahasakan dengan bahasa ayam stres. Apa itu ayam stres? Yang tidak diberikan hak-haknya sebagai ayam. Dari mulai dia dikembangbiakkan dengan disuntik, kemudian diberikan kandang yang tidak layak, kemudian ketika mau dibawa ke tempat diindustrikan, dia dimasukin ke dalam sebuah truk yang kita lihat di jalan-jalan tol atau jalan-jalan besar kan, gimana dia didedet tuh apa sih? Didesak-desak gitu. Sehingga dia jadi kayak stres. Nah, stres itu kemudian menjadi hormon, lalu kita konsumsi, masuk ke dalam hormonal kita, akhirnya kita muncul rasa anxiety walaupun sebenarnya kita lagi nggak punya masalah. Hidup kita lagi baik-baik aja, tapi aku kok cemas ya? Jangan-jangan hormon kita terganggu oleh ayam yang kita konsumsi. Makanya sejak saya ikut kajian itu, saya bawa anak saya yang suka makan ayam crispy. Setiap kali dia ngelihat ayam crispy di jalan, walaupun gak semuanya ya, nanti saya ditahazir sama persatuan ayam. Pas dia ngelihat ayam crispy di jalan, dia bilang, "Bah, itu ayam stres." Ya jangan beli yang itu ya deh ya, kita beli ayam biasa aja, kita bikin sendiri. Ya nggak mau lagi makan ayam stres, nanti aku stres gitu. Karena dia udah paham bahwa ayam yang diolah dengan cara yang tidak layak itu kan akan berpengaruh kepada tubuh kita. Dan itu nanti kalian lebih ngerti lah penjelasan ilmiahnya. Bisa jadi karena itu. Hari ini dengan instannya makanan-makanan yang kita konsumsi, bisa jadi anxiety dan overthinking kita berasal dari sana. Sehingga Nabi mengatakan, atib mat'amak, perbaiki makananmu yang halalan thayyibah. Jadi bukan hanya masalah lagi stres dan banyak tekanan. Saya yakin Mbak Herlina ini adalah orang yang insya Allah kuat menghadapi masalah. Tetapi coba Mbak Herlina dan teman-teman semuanya, kita perhatikan lagi makanan yang kita makan itu apa. Itu singkat di antara sekian banyak faktor-faktor dan jawaban. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hubungan terlanjur jauh. Kenapa sih perempuan selalu yang disalahkan? Sebetulnya bukan perempuan disalahkan, laki-laki yang disalahkan. Kalau ada hubungan yang terlalu jauh itu kan pasti yang salah laki-laki kan? Pasti yang salah laki-laki. Cuman yang disayangkan perempuan. Ini saya ralat ya diksinya ya. Enggak pernah perempuan disalahkan, yang salah itu laki-laki. Dan kami siap kok disalahkan. Karena pelakunya adalah laki-laki.
perempuan adalah korban. Korban apa? Korban bujuk rayu. Kan gak harus selalu korban keterpaksaan ya. Bisa aja dibujuk rayu, di PHP-in, diterbangkan ke awan dengan kata-kata yang indah, dengan bapak kamu kerja di bengkel. Enggak sih, bapak aku pegawai negeri. Akhirnya nggak nyambung misalnya. Korban laki-laki. Laki-laki itu emang pelaku, emang layak disalahkan. Tapi perempuan bukan disalahkan, disayangkan. Kenapa kalian ya gitu deh. Jadi perempuan itu disayangkan karena kalian punya pilihan untuk yes or no. Maka sangat disayangkan. Kenapa kok laki-laki disalahkan, perempuan disayangkan? Karena perempuan itu ketika dia hubungannya terlalu jauh, dia itu memberikan terlalu banyak. Laki-laki tidak memberikan terlalu banyak. Hati-hati ya. Laki-laki itu nggak rugi banyak loh dengan hubungan yang jauh. Perempuan yang rugi banyak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena laki-laki itu memang nggak punya banyak. Maka nggak rugi banyak. Coba perhiasan laki-laki itu sebanyak apa sih? Laki-laki itu hampir tidak menarik. Hampir tidak punya perhiasan yang berharga. Makanya fikih laki-laki itu sederhana. Nggak ada kan suratul rijal. Yuk kita buka surat Ar-Rijal dalam Al-Quran. Nggak ada kan? Saking nggak terlalu banyaknya fikih tentang laki-laki. Sehingga tidak butuh surat khusus membahas tentang mereka. Tapi perempuan saking perhiasannya, saking berharganya, saking banyaknya hal-hal yang mulia pada diri kalian, sampai ada surat tentang kalian dan bukan cuma satu. Ada surat perempuan, ada surat curhat, ada surat pengharaman. Itu tentang kalian semua itu. Surat perempuan An-Nisa, surat curhat Al-Mujadilah, surat pengharaman At-Tahrim. Itu surat-surat tentang kalian. Surat tentang personalnya, ada surat Maryam. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hubungannya terlalu jauh, yang paling rugi itu perempuan. Makanya kalimat saya adalah sangat disayangkan. Kalian rugi banyak, mereka nggak terlalu rugi banyak. Orang mereka nggak punya banyak. Kalian yang rugi banyak karena kalian punya banyak. Setiap helai rambut kalian itu adalah berharga, maka kalian telah kehilangan hal-hal yang berharga. Setiap ruas kulit kalian itu berharga, kalian telah kehilangan hal-hal yang berharga. Malunya kalian, senyumnya kalian, bahkan bayangnya kalian berharga. Kalian kehilangan banyak. Ali pernah jalan bersama dengan Sayyidah Fatimah, lagi jalan berdua nih, romantisnya Ali sama Fatimah. Ali itu sibuk banget kalau siang-siang jalan sama Fatimah. Sekali di kanan, sekali di kiri, sekali di depan. Fatimah sampai bingung, Ali kamu kenapa sih? Terus kata Ali, aku lagi menutup bayang-bayang kamu, hai Fatimah. Hah, maksudnya aku gak rela orang melihat bayang kamu, karena bayang kamu terlalu berharga. Bayangnya aja nggak boleh dilihat orang, apalagi orangnya. Coba bayangin, saking sayangnya Ali kepada Fatimah. Wahai para perempuan, ketahuilah bahwa bayang kalian aja berharga, apalagi diri kalian. Diri kami aja nggak berharga, apalagi bayang. Jadi kalau ada hubungan yang terlalu jauh, kami itu nggak terlalu rugi banyak dalam urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat semuanya menanggung dosa. Kalau urusan dunia, kami nggak rugi banyak, orang kami nggak punya banyak. Kalian yang rugi banyak karena kalian punya banyak hal yang mulia dan berharga. Ibarat ada dua orang, yang satu bawa uangnya banyak, yang satu bawa uang sedikit. Ketika kehilangan, yang satu dibilang kamu rugi banyak karena dia bawanya banyak. Yang ini dia mah cuma rugi sedikit, makanya dia ya easy going aja, santai. Orang dia hilangnya cuma misalnya 50.000, yang ini hilangnya 50 juta. Coba bayangin, yang satu hilang 50.000, yang satu hilang 50, kebanyakan ya 50.000 ya. Yang satu hilang 10.000, yang satu hilang 10 juta. Udah pasti yang 10 juta ini lebih disayangkan. Dan yang 10 juta ini adalah kalian, ayatuhan nisa, perempuan. Allahu a'lam.